Kalau seperti yang dinilai dan kemudian dituduh oleh Prof. Ikrar Nusa Bakti itu, Kak Irma, Pak Jokowi ini jelas-jelas dianggap tidak loyal, bahkan levelnya sudah berkhianat karena tidak ikut kebijakan partai. Dan kemudian itu diamplifikasi terus kemana-mana bahwa Pak Jokowi memang seorang pengkhianat. Bahkan ketika kedatangan Pak Jokowi kemarin ke kediaman Presiden Prabowo, entah dalam rangka silaturahmi dan seterusnya, itu pun di-framing, diingatkan kepada Presiden Prabowo untuk tidak menerima pengkhianat di Gerindra, kan begitu. Nah, atas sikap seperti ini, bagaimana pandangan Kak Irma? Saya juga bisa bilang saya juga bisa bilang, atau masyarakat juga bisa bilang, Pak Ikrar Nusa Bakti juga mengkhianati Pak Jokowi loh, kan gitu ya. Oh, ya. Karena beliau jadi duta besar itu kan juga karena Pak Jokowi. Iya toh? Iya. Kalau itu yang kemudian disampaikan netizen ataupun publik kepada beliau, kan beliau juga nggak boleh marah. Gitu ya, bahwa beliau pernah jadi duta besar dan itu juga atas bantuan Pak Jokowi Presiden Jokowi. Ya toh? Jadi kemudian sekarang beliau jelek-jelekin Pak Jokowi di mana-mana, kan semua juga publik juga tahu gitu ya. Dengan narasi-narasi yang selalu beliau sampaikan ke publik tuh saya juga dengar gitu ya di media ya, di medsos gitu. Tapi saya juga bingung, makanya saya bilang, kan pernah di ILC juga beliau sampaikan ya hal-hal yang menurut saya itu sepertinya di banyak tempat itu terus ya kayaknya nadanya. Beliau sangat memojokkan Pak Jokowi gitu. Dia bilang baru sadar bahwa Pak Jokowi begini. Loh, seorang profesor ya kan. Dulu waktu jadi duta besar kemana aja, kok baru sekarang setelah Pak Jokowi ninggalin partainya gitu ya, kemudian dia baru ngomong-ngomong ke sana kemari macam-macam. Jadi menurut saya seorang akademisi sekelas beliau itu nggak pantas juga bicara seperti itu gitu ya. Tidak memberikan diskursus yang positif kepada publik menurut saya. Masalahnya kan kalau misalnya itu disampaikan oleh seorang akademisi dengan title profesor dan itu di mana-mana itu terus yang disampaikan gitu kan. Memang akhirnya terlihat bahwa ini sebenarnya sangat subjektif ya kan. Padahal mestinya sebagai seorang akademisi ya kan menyampaikan objektivitas gitu. Kalau toh kemudian itu di underline supaya Pak Prabowo mendengar pesan saya, Pak Prabowo supaya mendengar podcast saya, supaya jangan menerima pengkhianat, ya kan? Karena partainya saja dikhianati, akan begitu. Nah, bahasa-bahasa seperti ini menurut Kak Irma elok nggak sih? Ya, sebagai akademisi saya makanya selalu bilang ya, baik kepada Pak beliau juga kepada RG misalnya kan, cobalah sebagai akademisi itu bicara dengan diksi-diksi, dengan narasi-narasi yang positif. Narasi ya, kalau kritik silahkan aja, nggak ada masalah bagi saya. Iya. Karena apa? Karena seorang akademisi itu kan dia punya banyak mahasiswa, punya banyak pengikut pasti ya, mahasiswa-mahasiswanya. Nah, kalau guru kencing berdiri kan murid kencing berlari, Bang. Ya, bagaimana anak bangsa ini ke depan ya bisa menghargai orang tua, kemudian para tokoh-tokoh bangsa ya, kalau selalu dicekoki dengan kepentingan-kepentingan politik dan yang kemudian diamplifikasi untuk menjelek-jelekkan seseorang karena bukan dari golongannya. Menurut saya kan akademisi harusnya fair, harusnya clear, independen. Harusnya seperti itu, bukan berpihak gitu ya, bukan justru malah underestimate yang dikedepankan selalu kepada tokoh-tokoh, misalnya satu tokoh tertentu. Orang bisa baca kok, masyarakat udah bisa tahu, oh akademisi ini akademisinya partai itu, oh akademisi ini akademisi partai ini. Itu sebenarnya masyarakat sudah nggak bisa lagi dibohongin dengan title bahwa dia seorang akademisi, nggak bisa. Karena narasi-narasi yang keluar dari mulutnya itu ya, dari statement-statementnya itu masyarakat udah bisa menilai ini dari sini, ini dari sini kan gitu. Kira-kira para elit partai seperti Pak Prabowo, mungkin juga ketumnya Nasdem Pak Surya dan ketum-ketum partai lainnya atas penilaian seorang akademisi senior seperti Prof. Ikrar itu menjadi pertimbangan nggak sih, Kak Irma? Kalau kita diajarkan untuk tidak menyinggung partai lain, tidak menjelek-jelekkan partai lain gitu ya. Kalau kami di Nasdem diminta untuk tidak ikut campur urusan partai lain. Tetapi kalau itu menyangkut bangsa dan negara yang sehingga menimbulkan kegaduhan, ya kita boleh berstatement gitu kan. Tapi untuk
ikut campur dalam urusan internal mereka, kita nggak pernah mau ikut campur itu. Kita nggak akan pernah menilai soal itu. Karena itu urusan mereka, kita hargai apapun yang mereka putuskan gitu. Tapi masalah soal Jokowi mau berlabuh di mana, misalnya, menurut saya ini kan politisi, kan politisi itu kan salah satu fungsinya adalah speak up, ya kan? Nah, saya ingin menyampaikan begini, loh dia orang bebas, toh udah dipecat, walaupun belum menerima SK sekalipun seperti itu. Saya kira banyak partai yang mau menerima beliau, menunggu malah gitu ya, mau kemana nih beliau ini, seperti itu. Jadi ya nggak usah juga, kalau menurut saya semua pendukung beliau, mendukung Pak Jokowi ini juga nggak terlalu worry ya, nggak khawatir gitu dia mau kemana gitu. Karena apa? Kita bisa lihat dulu sebelum beliau lengser itu presiden akal sesat saya sebut gitu ya. Itu menyebab nanti kalau sudah Rocky Gerung kayak itu kalau sudah selesai Pak Jokowi nanti akan jadi bebek lumpuh, nggak akan ada yang mengundang, nggak akan ada yang mau lihat, nggak ada yang mau salaman. Tapi bisa kita lihat hari ini ya, kemanapun beliau pergi itu kamera, masyarakat semua masih mengeluh-elukan beliau gitu. Betul. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, nggak akan ada yang bisa membuat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu pecah kalau menurut saya. Karena beliau tuh soulmate. Dan Pak Prabowo secara gentle menyatakan ke publik bahwa tanpa Pak Jokowi dia nggak akan jadi presiden, nggak akan menang. Dan itu satu pengakuan Pak Prabowo itu satu hal yang luar biasa. Nah, itulah seorang negarawan gitu loh, yang mau mengakui apa adanya, yang menghormati orang yang sudah melakukan kebaikan kepadanya. Nah, ini presiden kita hari ini loh, ya kan? Maka kemudian Pak Prabowo mengajak sebanyak pihak untuk mengelola negara ini secara bersama-sama. Itu luar biasa loh. Ya kan, tapi banyak juga yang nyinyir kan ya, begana begini begono soal kabinet beliau gitu ya. Ya kurang lebihnya kita bisa lihat nanti. Saya yakin Pak Prabowo akan melakukan hal terbaik untuk bangsa ini, baik terhadap orang-orang yang masuk ke dalam kabinetnya, yang mendukungnya. Ya satu-satu akan ada seleksi alam menurut saya. Nah, memang Pak Prabowo hari ini kabinetnya gemuk karena beliau ingin betul-betul orang ini berada di sini dan harus menyelesaikan ini. Right man in the right place maksudnya, ya kan? Kita bisa lihat itu maunya Pak Prabowo kalau saya lihat dari program kerja beliau. Tapi memang nggak segampang itu sih kalau ngelihat banyaknya ya orang yang membantu beliau di kabinet, ada utusan khusus, ada wamen dan sebagainya. Dan maka kemudian yang saya yakini baik wamen, baik utusan khusus, ya seleksi alam pasti akan berguguran kalau memang mereka tidak firm. Dan Pak Prabowo, dan ketika itu terjadi, mereka nggak bisa menyalahkan Pak Prabowo dong. Mereka nggak firm kok. Kan itu yang ingin disampaikan Pak Prabowo sebenarnya. Lu dulu bantu gua dan saya apresiasi kan gitu. Dan itu luar biasa. Dia mengapresiasi setiap orang yang punya jasa kepadanya, itu luar biasa. Tapi dia juga mengatakan kepada orang-orang ini, lu kalau nggak pun lu minggir. Gitu. Berarti kalau kemudian diksi pengkhianat atau berkhianat ya, yang coba diglorifikasi oleh Prof. Ikrar, Pak Jokowi seorang pengkhianat, karena itu perlu Ketua Umum mewaspadai kalau misalnya Pak Jokowi bergabung ke partai mereka, entah itu ke Gerindra, ke partainya Kak Irma sendiri, ke Nasdem, ke Golkar, Demokrat, dan seterusnya. Nah, diksi berkhianat yang disampaikan oleh Prof. Ikrar ini kira-kira mengganggu para ketum partai nggak untuk memberikan posisi terhormat manakala Pak Jokowi memilih misalnya ke Nasdem, anggap begitu, karena saya ada bersama Kak Irma nih sekarang. Saya kira enggak lah ya. Enggak ya? Enggak lah. Politik itu dinamis. Apa yang melatar belakangi ketum-ketum partai ini tidak terganggu dengan framing yang dilakukan tokoh-tokoh atau akademisi seperti Prof. Ikrar dengan diksi berkhianat itu, Kak Irma? Pertimbangannya apa? Ya, kita sama-sama tahu ya. Yang ngomong ini siapa dulu gitu loh. Kan itu masalahnya. Yang bicara siapa? Siapa yang bicara itu siapa dulu yang bicara? Bukan itu apa yang disampaikan enggak, ya? Siapa dulu yang bicara? Siapa yang menuduh? Siapa yang menyampaikan ini? Kan seperti itu. Yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, politik ini dinamis. Untuk membangun Indonesia ini nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Nah, kalau Pak Jokowi misalnya ya mau bersama-sama partai lain untuk membangun bangsa ini ke depan lebih baik,
dengan apa yang dia punya hari ini ya, masa beliau luar biasa loh. Oh, jangan salah, masih banyak loh orang yang mencintai beliau gitu ya. Nah, walaupun ada banyak yang nggak suka, wajar-wajar aja. Di dunia ini mana ada sih ya semua suka. Kepada saya pun juga banyak juga yang nggak suka. Kalau orang yang nggak suka dengan Jokowi pasti nggak suka sama saya karena dianggap saya adalah mantan jubirnya Pak Jokowi kan seperti itu. Tapi saya berpegangan pada satu kalimat bijak Ali bin Abi Thalib. Ya, jangan pernah gitu kan. Jangan pernah kau jelaskan dirimu kepada siapa tentang dirimu kepada orang yang tidak menyukaimu, karena dia pasti nggak akan pernah percaya. Tapi bagi yang menyukaimu nggak penting itu, nggak penting penjelasan itu. Nah, hargai dan hormatilah orang-orang yang menyukaimu. Perhatikan dia karena dia akan mendoakanmu. Tapi orang ini nggak akan pernah mendoakanmu. Dia akan membawa kesusahan bagimu, maka abaikan. Itu loh. Maka saya meminta kepada Pak Jokowi, ambil nih kalimatnya apa Ali bin Abi Thalib, ya kan, abaikan. Jalan terus, berikan yang terbaik untuk Indonesia. Ya, bagi yang suka menyampaikan hal-hal yang negatif tentang Pak Jokowi, mungkin saya juga ada nasihat dari Imam Ali ke Irma. Jangan karena kebencianmu membuat kamu tidak adil. Nah, kan begitu. Ini kan juga seperti itu kan yang sekarang, karena kebencian, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, Bang. Ya. Ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden dan Nasdem masih menjadi bagian dari kabinet beliau, 2 menteri kabinet kami diangkut. Ya. Tapi ketika Nasdem melaksanakan kongres, Pak Surya Paloh mengundang Pak Jokowi loh untuk membuka kongres. Kemudian ditutup oleh Pak Prabowo. Hebat nggak tuh? Negarawan loh. Artinya orang bilang bahwa nggak ada sakit hati ya. Itulah dia yang namanya negarawan. Pak Surya Paloh itu seorang negarawan kalau menurut saya. Orang kan mengatakan bahwa udah disakitin, udah diginiin, udah digituin, tapi Pak Surya nggak pernah melakukan, tidak pernah menggubris itu. Karena beliau mengedepankan persahabatannya dengan Pak Jokowi. Satu. Yang kedua, beliau menghargai orang ini masih jadi presiden, gitu ya. Beliau masih jadi presiden dan pernah menjadi bagian yang tidak terpisahkan juga dengan Nasdem. Dulu selama 2 periode kami selalu menyampaikan bahwa Nasdem partaiku, Jokowi presidenku. Nah, dan itu nggak mungkin kami lepeh dengan sekedar hal-hal yang menurut kita itu nggak terlalu penting lah untuk digoreng-goreng, untuk dikapitalisasi untuk sesuatu hal yang nggak memberikan seperti yang saya bilang tadi, diskursus positif kepada masyarakat.